warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada saya untuk memaparkan materi yang akan saya sampaikan pada kali ini. Salawat berangkaikan salam selalu kita sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah SAW, keluarga beserta sahabat beliau. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Rizka Amelia dengan NIM 2303200051, program studi agribisnis, jurusan agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Malikus Saleh, akan memaparkan materi tentang penyusunan policy brief dan dokumen advokasi agribisnis dalam mata kuliah negosiasi dan advokasi bisnis. Sektor agribisnis merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan nasional karena memiliki peran yang sangat penting dalam menyediakan kebutuhan pangan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan petani, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Di Indonesia, sektor agribisnis tidak hanya mencakup kegiatan budidaya tanaman dan peternakan, tetapi juga meliputi seluruh rangkaian aktivitas mulai dari penyediaan sarana produksi, proses produksi, pengolahan, hasil, distribusi, pemasaran hingga pelayanan pendukung yang berkaitan dengan sistem pertanian. Dengan ruang lingkup yang sangat luas tersebut, sektor agribisnis melibatkan banyak pemangku kepentingan seperti pemerintah, petani, pelaku usaha, koperasi, lembaga penelitian, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga konsumen. Keberagaman aktor yang terlibat menyebabkan proses pengambilan keputusan di bidang agribisnis seringkali menjadi kompleks karena setiap pihak memiliki kepentingan, kebutuhan, dan sudut pandang yang berbeda. Dalam praktik pembangunan pertanian, berbagai kebijakan pemerintah memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan sektor agribisnis. Kebijakan mengenai harga pangan, subsidi pupuk, distribusi benih, pengolahan lahan, perdagangan hasil pertanian, ekspor dan impor komoditas, pembiayaan pertanian, hingga perlindungan terhadap petani merupakan contoh kebijakan yang secara langsung mempengaruhi aktivitas agribisnis. Oleh karena itu, proses penyusunan kebijakan tidak dapat dilakukan secara sepihak, tetapi harus mempertimbangkan berbagai informasi ilmiah, kondisi sosial ekonomi masyarakat, perkembangan pasar, serta aspirasi para pelaku agribisnis. Kebijakan yang disusun tanpa mempertimbangkan berbagai aspek tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif, seperti penurunan produktivitas pertanian, berkurangnya kesejahteraan petani, terganggunya stabilitas harga panen, hingga munculnya konflik kepentingan di masyarakat. Dalam konteks inilah, kegiatan advokasi menjadi sangat penting. Advokasi merupakan suatu proses yang dilakukan secara sistematis untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan agar kebijakan yang dihasilkan lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat, serta didasarkan pada bukti-bukti yang kuat. Advokasi bukan hanya kegiatan menyampaikan kritik terhadap suatu kebijakan, melainkan juga mencakup penyampaian solusi, penyediaan data, pembangunan komunikasi dengan para pembuat kebijakan, serta upaya membangun dukungan dari berbagai pihak. Dalam sektor agribisnis, advokasi dapat dilakukan oleh organisasi petani, asosiasi pelaku usaha, lembaga penelitian, perguruan tinggi, organisasi profesi, maupun lembaga swadaya masyarakat yang memiliki perhatian terhadap pembangunan pertanian. Salah satu instrumen yang sangat penting dalam kegiatan advokasi adalah policy brief. Policy brief merupakan dokumen singkat yang disusun secara sistematis untuk menyampaikan suatu permasalahan kebijakan beserta alternatif solusi yang didukung oleh data, hasil penelitian, maupun bukti empiris. Berbeda dengan laporan penelitian yang umumnya bersifat pembahasan sangat panjang dan mendalam, policy brief disusun secara ringkas sehingga mudah dipahami oleh para pembuat kebijakan yang memiliki keterbatasan waktu. Dokumen ini berfungsi sebagai media pembuat kebijakan, media komunikasi antara peneliti, akademisi, praktisi, dan pengambil kebijakan sehingga hasil penelitian dapat diterjemahkan menjadi rekomendasi yang mudah dipahami dan dapat segera diterapkan dalam proses penyusunan kebijakan publik. Dalam era perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, kebutuhan policy brief
semakin meningkat. Pengambilan keputusan saat ini berlangsung dengan cepat sehingga para pemimpin memerlukan informasi yang ringkas, akurat, terpercaya, dan langsung mengarah pada solusi. Banyak hasil penelitian yang sebenarnya memiliki kualitas ilmiah yang baik, tetapi tidak dimanfaatkan dalam proses penyusunan kebijakan karena disajikan dalam bentuk laporan yang terlalu panjang dan sulit dipahami oleh pembuat keputusan. Polisi Brief hadir sebagai jembatan untuk menghubungkan dunia akademik dengan dunia kebijakan sehingga hasil penelitian tidak hanya berhenti dalam sebagai publikasi ilmiah tetapi juga dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Di bidang agribisnis, Polisi Brief memiliki peranan yang sangat penting. Berbagai persoalan yang dihadapi sektor pertanian memerlukan rekomendasi kebijakan yang cepat dan berbasis bukti. Misalnya ketika terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi, pemerintah memerlukan informasi mengenai penyebab kelangkaan, dampaknya terhadap produksi pertanian, serta berbagai alternatif kebijakan yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Informasi tersebut harus disampaikan dalam bentuk yang sederhana, namun tetap didukung oleh data yang valid sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan. Selain persoalan pupuk, berbagai isu lain seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan pertanian, fluktuasi harga komoditas, ketahanan pangan, regenerasi petani, digitalisasi pertanian, hingga pengembangan hilirisasi produk pertanian juga memerlukan dukungan Polisi Brief yang berkualitas. Setelah kebijakan yang diambil akan memberikan konsekuensi terhadap jutaan petani dan pelaku usaha agribisnis, sehingga proses penyusunannya harus dilakukan secara hati-hati berdasarkan informasi yang akurat. Penyusunan Polisi Brief tidak hanya membutuhkan kemampuan menulis, tetapi juga memerlukan kemampuan menganalisis masalah, memahami proses kebijakan publik, menginterpretasikan data, serta menyusun rekomendasi yang realistis. Penulis Polisi Brief harus mampu mengidentifikasi akar penyebab suatu masalah, mengumpulkan bukti ilmiah yang relevan, membandingkan berbagai alternatif sosial, kemudian merumuskan rekomendasi yang sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang sedang berkembang. Oleh karena itu, penyusunan Polisi Brief memerlukan perpaduan antara kemampuan akademik dan kemampuan komunikasi kebijakan. Dalam advokasi agribisnis, Polisi Brief juga memiliki fungsi sebagai alat komunikasi yang mampu membangun dialog antara berbagai pemangku kepentingan. Dokumen ini tidak hanya ditujukan kepada pemerintah, tetapi juga dapat digunakan oleh organisasi petani, lembaga donor, pelaku usaha, perguruan tinggi, media massa, dan masyarakat umum sebagai bahan diskusi mengenai suatu persoalan kebijakan. Dengan demikian, Polisi Brief dapat menjadi media yang mempertemukan berbagai kepentingan sehingga proses penyusunan kebijakan berlangsung secara lebih partisipatif. Keberhasilan sebuah Polisi Brief tidak hanya diukur dari kualitas analisis yang disajikan, tetapi juga dari kemampuannya mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, isi Polisi Brief harus disusun menggunakan bahasa yang sederhana, objektif, berbasis bukti, dan berorientasi pada solusi. Penyampaian informasi yang terlalu teknis justru dapat mengurangi efektivitas dokumen karena membuat kebijakan memerlukan informasi yang dapat dipahami dengan cepat. Dengan demikian, kemampuan menyederhanakan hasil penelitian tanpa mengurangi substansi ilmiahnya menjadi salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh penyusun Polisi Brief. Pada akhirnya, keberadaan Polisi Brief dalam advokasi agribisnis merupakan salah satu bentuk penerapan ilmu pengetahuan dalam mendukung pembangunan nasional. Polisi Brief menjembatani hasil penelitian dengan kebutuhan pengambilan keputusan sehingga kebijakan dihasilkan lebih efektif, efisien, dan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan pertanian. Melalui penyusunan Polisi Brief yang berkualitas, proses advokasi dapat dilakukan secara lebih profesional karena didukung oleh data yang valid, analisis yang komprehensif, serta rekomendasi yang realistis dan aplikatif. Dengan demikian, Polisi Brief menjadi instrumen yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan agribisnis yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat ketahanan pangan nasional, serta mendorong terciptanya kebijakan publik yang berbasis bukti dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Selanjutnya yaitu konsep dasar Polisi Brief. Polisi Brief merupakan salah satu bentuk dokumen kebijakan yang dirancang untuk menyampaikan
informasi secara ringkas, sistematis, dan berbasis bukti kepada para pembuat kebijakan. Dokumen ini berfungsi sebagai media komunikasi yang menjembatani hasil penelitian, analisis ilmiah, maupun pengalaman praktis dengan proses pengambilan keputusan publik. Berbeda dengan pelaporan penelitian yang umumnya memiliki pembahasan panjang dan mendalam, polisi brief disusun dalam format yang lebih singkat sehingga mudah dipahami oleh pengambil keputusan yang memiliki keterbatasan waktu. Meskipun ringkas, polisi brief tetap harus mampu menjelaskan permasalahan yang sedang dihadapi, menyajikan data yang relevan, menganalisis berbagai alternatif solusi, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang realistis dan dapat diterapkan. Secara konseptual, policy brief merupakan bagian dari komunikasi kebijakan. Komunikasi kebijakan bertujuan menyampaikan hasil penelitian atau analisis kepada pihak yang memiliki kewenangan dalam menyusun maupun melaksanakan kebijakan publik. Dalam praktiknya, policy brief menjadi instrumen penting karena mampu mengubah informasi ilmiah yang kompleks menjadi informasi yang sederhana, mudah dipahami, dan langsung berkaitan dengan kebutuhan pengambilan keputusan. Dengan demikian, policy brief tidak hanya berfungsi sebagai dokumen akademik, tetapi juga sebagai alat advokasi yang dapat mempengaruhi arah kebijakan berdasarkan bukti empiris. Dalam sektor agribisnis, policy brief memiliki karakteristik yang khas karena isu-isu yang dibahas umumnya berkaitan dengan produksi pangan, kesejahteraan petani, stabilitas harga, perdagangan komoditas, perubahan iklim, ketahanan pangan, serta pembangunan pedesaan. Berbagai isu tersebut memerlukan penyelesaian yang cepat, sehingga pengambilan kebijakan membutuhkan informasi yang padat, akurat, dan mudah dipahami. Oleh sebab itu, polisi brief harus mampu menyajikan hubungan antara fakta di lapangan dengan dampak kebijakan yang akan diambil. Penyusunan polisi brief tidak dapat dilakukan hanya dengan merangkum hasil penelitian. Penulis harus memahami berbagai proses penyusunan kebijakan berlangsung. Siapa aktor yang terlibat, apa kepentingan masing-masing pihak, serta bagaimana rekomendasi yang diberikan dapat diterapkan dalam kondisi nyata. Oleh karena itu, kemampuan analisis menjadi faktor yang sangat menentukan kualitas sebuah policy brief. Penulis harus mampu membedakan antara fakta, opini, asumsi, dan rekomendasi sehingga dokumen yang dihasilkan benar-benar memiliki dasar ilmiah yang kuat. Secara umum, policy brief memiliki beberapa unsur utama, yaitu identifikasi masalah, latar belakang kebijakan, analisis kondisi yang sedang berlangsung, penyajian data pendukung, alternatif kebijakan, rekomendasi, dan kesimpulan. Seluruh unsur tersebut disusun secara sistematis agar pembaca dapat memahami isi persoalan dalam waktu singkat. Bahasa yang digunakan harus sederhana, objektif, tidak bertele-tele, serta menghindari penggunaan istilah teknis yang sulit dipahami apabila tidak disertai penjelasan. Dalam perkembangan kebijakan publik modern, policy brief menjadi salah satu bentuk implementasi pendekatan evidence based policy, yaitu kebijakan yang disusun berdasarkan bukti ilmiah, hasil penelitian, serta data yang dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan kualitas kebijakan sehingga keputusan yang diambil tidak hanya didasarkan pada pertimbangan politik, tetapi juga mempertimbangkan fakta empiris yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan policy brief menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selanjutnya yaitu urgensi policy brief dalam advokasi agribisnis. Advokasi agribisnis merupakan proses mempengaruhi kebijakan publik agar lebih berpihak kepada kepentingan petani, pelaku usaha, serta pembangunan pertanian secara berkelanjutan. Dalam proses tersebut, policy brief memiliki posisi yang sangat penting karena menjadi media komunikasi antar akademisi, peneliti, organisasi profesi, asosiasi petani, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Tanpa adanya policy brief yang berkualitas, hasil penelitian seringkali tersimpan dalam laporan ilmiah dan tidak mampu memberikan pengaruh nyata terhadap proses penyusunan kebijakan. Urgensi policy brief dalam advokasi agribisnis semakin meningkat seiring berkembangnya tantangan yang dihadapi sektor pertanian. Perubahan iklim, degradasi lahan, fluktuasi harga pangan, meningkatnya kebutuhan pangan akibat pertumbuhan penduduk, digitalisasi pertanian, hingga perubahan pola perdagangan internasional menuntut pemerintah untuk mengambil keputusan secara cepat
Dalam kondisi tersebut, pembuat kebijakan membutuhkan informasi yang ringkas namun tetap didukung oleh data yang akurat. Policy Brief hadir sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Salah satu alasan mengapa Policy Brief sangat penting adalah karena proses penyusunan kebijakan seringkali berlangsung dalam waktu yang relatif singkat. Para pengambil keputusan tidak memiliki kesempatan membaca laporan penelitian yang panjang. Mereka membutuhkan informasi yang langsung menjelaskan inti persoalan, penyebab masalah, dampak yang mungkin terjadi, serta alternatif solusi yang dapat diterapkan. Policy Brief mampu memenuhi kebutuhan tersebut karena dirancang secara khusus untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Di sektor agribisnis, banyak kebijakan yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Misalnya, kebijakan subsidi pupuk, harga pembelian pemerintah terhadap gabah, impor beras, ekspor komoditas perkebunan, hingga distribusi bantuan pemerintah. Setiap kebijakan tersebut akan mempengaruhi jutaan petani dan pelaku usaha. Oleh karena itu, kebijakan harus disusun berdasarkan bukti yang kuat agar tidak menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan. Policy Brief membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil memiliki dasar ilmiah yang memadai. Urgensi lainnya adalah meningkatnya tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam menyelenggarakan pemerintahan. Masyarakat saat ini semakin kritis terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Oleh karena itu, kebijakan perlu didukung oleh argumentasi yang jelas dan berbasis data. Policy Brief menjadi salah satu instrumen yang mampu menjelaskan alasan mengapa suatu kebijakan perlu diterapkan sebagai bagaimana manfaatnya bagi masyarakat, serta berfungsi bagi pemerintah. Policy Brief juga penting bagi organisasi advokasi. Dokumen ini dapat digunakan sebagai bahan komunikasi dengan anggota legislatif, kementerian, pemerintah daerah, organisasi internasional, maupun media massa. Dengan adanya Policy Brief, proses advokasi menjadi lebih profesional karena didasarkan pada analisis yang objektif dan rekomendasi yang jelas. Selanjutnya yaitu peran Policy Brief dalam perumusan kebijakan publik. Dalam sistem pemerintahan modern, kebijakan publik merupakan hasil interaksi berbagai aktor yang memiliki kepentingan berbeda. Pemerintah harus mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, politik, lingkungan, serta hukum sebelum menetapkan suatu kebijakan. Disinilah Policy Brief memiliki peran sebagai media yang menyampaikan informasi ilmiah kepada para pengambil keputusan sehingga proses penyusunan kebijakan berlangsung secara lebih rasional. Peran pertama Policy Brief adalah sebagai sumber informasi berbasis bukti. Dokumen ini menyediakan data empiris yang diperoleh melalui penelitian, survei maupun analisis statistik sehingga keputusan yang diambil tidak hanya didasarkan pada persepsi atau tekanan politik. Bukti ilmiah yang disajikan dalam Policy Brief membantu pemerintah memahami kondisi nyata yang sedang dihadapi masyarakat. Peran kedua adalah membantu mengidentifikasi akar permasalahan. Banyak persoalan di sektor agribisnis memiliki penyebab yang kompleks. Sebagai contoh, penurunan produksi pertanian tidak selalu disebabkan oleh faktor cuaca, tetapi dapat dipengaruhi oleh keterbatasan produk, rendahnya kualitas benih, lemahnya akses pembiayaan, maupun kurang optimalnya penyuluhan. Policy Brief membantu menjelaskan hubungan antar berbagai faktor tersebut sehingga solusi yang diberikan menjadi lebih tepat sasaran. Selanjutnya, Policy Brief berperan dalam menyajikan berbagai alternatif kebijakan. Penulis tidak hanya menunjukkan satu solusi, tetapi juga membandingkan beberapa pilihan beserta kelebihan dan kelemahannya. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas kepada pembuat kebijakan untuk memilih alternatif yang paling sesuai dengan kondisi yang sedang dihadapi. Policy Brief juga berfungsi sebagai sarana komunikasi antara dunia akademik dan dunia pemerintahan. Banyak hasil penelitian yang berkualitas tinggi tetapi sulit dimanfaatkan karena menggunakan bahasa ilmiah yang kompleks. Policy Brief menerjemahkan hasil penelitian tersebut ke dalam bahasa yang sederhana sehingga lebih mudah dipahami oleh pengambil keputusan. Selain itu, Policy Brief dapat menjadi alat evaluasi terhadap kebijakan yang telah diterapkan. Melalui analisis data, penulis dapat menilai apakah suatu kebijakan telah berjalan efektif atau masih memerlukan penyempurnaan. Dengan demikian, Policy Brief tidak hanya digunakan sebelum kebijakan dibuat, tetapi juga setelah kebijakan dilaksanakan sebagai bagian dari proses evaluasi.
Selanjutnya ada tujuan dan manfaat Policy Brief. Secara umum, tujuan utama Policy Brief adalah menyediakan informasi yang akurat, relevan, dan mudah dipahami sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Policy Brief bertujuan menjembatani kesenjangan antara hasil penelitian dengan praktik kebijakan sehingga ilmu pengetahuan dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan masyarakat. Tujuan berikutnya adalah memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Berbeda dengan artikel ilmiah yang lebih menekankan pada pengembangan teori, Policy Brief berorientasi pada solusi. Oleh karena itu, setiap rekomendasi harus realistis, sesuai dengan kondisi lapangan, mempertimbangkan kemampuan pemerintah, serta memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Policy Brief juga bertujuan meningkatkan kualitas kebijakan publik melalui penggunaan bukti ilmiah. Kebijakan yang disusun berdasarkan data umumnya memiliki peluang keberhasilan yang lebih tinggi dibandingkan kebijakan yang hanya didasarkan pada asumsi. Dengan demikian, Policy Brief berkontribusi terhadap terciptanya pemerintah yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Manfaat Policy Brief sangat luas bagi pemerintah. Dokumen ini menjadi referensi dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran. Bagi akademisi, Policy Brief merupakan sarana untuk mengimplementasikan hasil penelitian sehingga memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Bagi organisasi advokasi, Policy Brief menjadi alat komunikasi yang efektif dalam memperjuangkan kepentingan kelompok yang diwakili. Sementara itu, bagi masyarakat, Policy Brief memberikan informasi yang lebih mudah dipahami mengenai alasan dan tujuan suatu kebijakan. Selanjutnya ada tantangan penyusunan Policy Brief di Indonesia. Meskipun manfaat Policy Brief sangat besar, penyusunannya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah masih terbatasnya budaya penggunaan hasil penelitian dalam proses penyusunan kebijakan. Dalam beberapa kasus, keputusan publik lebih dipengaruhi oleh pertimbangan politik, tekanan kelompok kepentingan, atau kondisi jangka pendek dibandingkan bukti ilmiah tersedia. Tantangan berikutnya adalah keterbatasan kemampuan peneliti dalam mengkomunikasikan hasil penelitiannya kepada pembuat kebijakan. Banyak peneliti terbiasa menulis artikel ilmiah yang bersifat akademis, tetapi belum memiliki kemampuan menyusun dokumen yang singkat, komunikatif, dan berorientasi pada kebijakan. Akibatnya, hasil penelitian sulit dipahami oleh para pengambil keputusan. Ketersediaan data yang berkualitas juga menjadi tantangan penting. Policy Brief yang baik memerlukan data yang akurat, terbaru, dan dapat dipercaya. Namun, pada beberapa sektor agribisnis dapat ditemukan keterbatasan data, perbedaan sumber statistik, maupun keterlambatan pembaruan informasi. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kualitas analisis dan rekomendasi yang disusun. Selain itu, koordinasi antar instansi seringkali belum berjalan secara optimal. Berbagai lembaga pemerintah, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat terkadang memiliki data maupun rekomendasi yang berbeda sehingga diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih baik. Di era digital, tantangan lain adalah penyebaran misinformasi yang sangat cepat sehingga rekomendasi berbasis bukti seringkali kalah oleh informasi yang berbasis sensasional. Meskipun demikian, peluang pengembangan Policy Brief di Indonesia sangat besar. Meningkatnya perhatian terhadap kebijakan berbasis bukti, berkembangnya teknologi informasi, semakin banyaknya lembaga penelitian, serta meningkatnya kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah merupakan modal penting untuk memperkuat hasil penyusunan Policy Brief di masa mendatang. Dengan meningkatkan kapasitas penulis, memperbaiki kualitas data, dan memperkuat komunikasi antar peneliti dengan pembuat kebijakan, Policy Brief akan menjadi instrumen yang semakin efektif dalam mendukung pembangunan agribisnis Indonesia. Selanjutnya yaitu konsep, fungsi, dan karakteristik Policy Brief. Policy Brief merupakan dokumen kebijakan yang disusun secara ringkas, sistematis, dan berbasis bukti untuk membantu para pengambil keputusan dalam memahami suatu permasalahan serta menentukan alternatif kebijakan yang paling tepat. Dokumen ini menjadi salah satu instrumen penting dalam proses komunikasi kebijakan karena berfungsi menghubungkan hasil penelitian dengan kebutuhan praktis dalam penyusunan kebijakan publik. Berbeda dengan laporan penelitian yang cenderung panjang dan berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan, Policy Brief lebih menitik beratkan pada
Penyampaian informasi yang singkat, padat, jelas, dan langsung mengarah pada solusi yang dapat diterapkan. Dalam perkembangannya, konsep policy brief muncul sebagai respon terhadap kebutuhan para pembuat kebijakan yang memiliki keterbatasan waktu untuk membaca laporan penelitian secara lengkap. Pengambilan keputusan, baik di tingkat pemerintah, pusat, maupun daerah, memerlukan dokumen yang mampu menjelaskan inti persoalan serta cepat tanpa mengurangi kualitas informasi yang disampaikan. Oleh karena itu, policy brief dirancang dengan struktur yang sederhana namun tetap memuat unsur-unsur penting seperti identifikasi masalah, analisis situasi, bukti pendukung, alternatif kebijakan, serta rekomendasi yang dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan. Secara akademik, policy brief merupakan bagian dari pendekatan atau kebijakan berbasis bukti. Pendekatan ini menekankan bahwa setiap kebijakan publik sebaliknya dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, data empiris, analisis ilmiah, dan pengalaman yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya didasarkan pada pertimbangan politik atau kepentingan kelompok tertentu, tetapi juga mempertimbangkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Dalam konteks pembangunan agribisnis, pembangunan evidence-based policy sangat penting karena setiap keputusan pemerintah akan berdampak terhadap produksi pangan, kesejahteraan petani, stabilitas harga, ketahanan pangan, hingga pertumbuhan ekonomi nasional. Policy brief dapat dipahami sebagai media translasi ilmu pengetahuan. Banyak hasil penelitian yang berkualitas tinggi tidak dimanfaatkan dalam proses penyusunan kebijakan karena menggunakan bahasa ilmiah terlalu teknis dan sulit dipahami oleh pembuat keputusan. Policy brief menerjemahkan hasil penelitian tersebut ke dalam bahasa yang lebih sederhana sehingga informasi dapat dipahami oleh berbagai kalangan, termasuk pejabat pemerintah, anggota legislatif, organisasi masyarakat, media massa, maupun pelaku usaha. Dengan demikian, policy brief berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara dua akademik dan dunia kebijakan. Dalam bidang agribisnis, policy brief memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan sektor lainnya karena permasalahan yang dihadapi sangat kompleks dan melibatkan banyak pemangku kepentingan. Kebijakan mengenai pupuk, subsidi pupuk, harga komoditas pertanian, distribusi benih, perlindungan petani, ekspor impor pangan, perubahan iklim, hingga digitalisasi pertanian memerlukan analisis yang komprehensif. Policy brief harus mampu menjelaskan hubungan antara masalah yang dihadapi, dampak terhadap masyarakat, serta berbagai pilihan kebijakan yang dapat diterapkan. Oleh sebab itu, penyusunan policy brief di bidang agribisnis membutuhkan pemahaman mengenai aspek teknis pertanian sekaligus aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan kebijakan politik. Selain berbagai dokumen informasi, policy brief juga merupakan alat advokasi organisasi petani, asosiasi agribisnis, lembaga penelitian, perguruan tinggi, maupun organisasi masyarakat sipil sering menggunakan policy brief untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Dengan menyajikan data yang akurat dan rekomendasi yang realistis, policy brief mampu meningkatkan kualitas dialog antar masyarakat dan pembuat kebijakan. Advokasi yang didukung oleh bukti ilmiah umumnya lebih mudah diterima dibandingkan advokasi yang hanya didasarkan pada opini atau kepentingan kelompok tertentu. Selanjutnya ada fungsi policy brief. Policy brief memiliki fungsi strategis dalam proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik. Fungsi yang paling utama adalah sebagai sumber informasi yang terpercaya bagi para pengambil keputusan. Dalam era informasi yang berkembang sangat cepat, pembuat kebijakan membutuhkan informasi yang singkat namun tetap memiliki dasar ilmiah yang kuat. Policy brief memenuhi kebutuhan tersebut dengan menyajikan data yang telah dianalisis sehingga memudahkan proses pengambilan keputusan. Fungsi berikutnya adalah sebagai media komunikasi antara peneliti dengan pembuat kebijakan. Selama ini sering terjadi kesenjangan antara dunia akademik dan dunia pemerintahan. Peneliti menghasilkan berbagai temuan ilmiah yang bermanfaat, tetapi hasil penelitian tersebut tidak selalu dimanfaatkan dalam penyusunan kebijakan. Salah satu penyebabnya adalah perbedaan cara penyampaian informasi. Peneliti terbiasa menggunakan bahasa ilmiah yang kompleks, sedangkan pembuat kebijakan membutuhkan informasi yang sederhana dan langsung mengarah pada solusi. Policy brief menjembatani perbedaan tersebut sehingga hasil penelitian dapat dimanfaatkan secara lebih optimal. Policy brief juga berfungsi sebagai alat advokasi kebijakan.
organisasi petani, asosiasi pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat, maupun organisasi profesi dapat menggunakan policy brief untuk memperjuangkan kepentingan kelompok yang mereka wakili. Berbeda dengan demonstrasi atau penyampaian aspirasi secara lisan, advokasi melalui policy brief lebih menekankan penggunaan data, fakta, dan analisis sehingga memiliki tingkat kredibilitas yang lebih tinggi. Fungsi lainnya adalah membantu proses identifikasi masalah. Dalam banyak kasus, suatu persoalan tidak hanya memiliki satu penyebab, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Misalnya, rendahnya produktivitas pertanian dapat disebabkan oleh keterbatasan pupuk, perubahan iklim, kualitas benih, rendahnya akses pembiayaan, maupun kurang optimalnya penyuluhan pertanian. Policy brief membantu menguraikan berbagai faktor tersebut sehingga pemerintah dapat menentukan prioritas penanganan yang lebih cepat. Policy brief juga berfungsi sebagai dasar penyusunan alternatif kebijakan. Dalam penyusunan kebijakan publik, seringkali terdapat beberapa pilihan solusi yang dapat diterapkan. Masing-masing alternatif memiliki kelebihan, kelemahan, biaya, risiko, dan dampak yang berbeda. Melalui policy brief, seluruh alternatif tersebut dianalisis secara objektif sehingga pembuat kebijakan dapat memilih solusi yang paling sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Selain itu, policy brief memiliki fungsi sebagai alat evaluasi kebijakan. Setelah suatu kebijakan diterapkan, pemerintah perlu mengetahui apakah kebijakan tersebut telah mencapai tujuan yang diharapkan atau masih memerlukan perbaikan. Policy brief dapat digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan berdasarkan indikator tertentu sehingga menjadi dasar dalam penyempurnaan kebijakan pada masa mendatang. Selanjutnya yaitu karakteristik policy brief. Salah satu karakteristik utama policy brief adalah bersifat ringkas dan padat. Meskipun membahas persoalan yang kompleks, dokumen ini harus mampu menyampaikan inti informasi dalam jumlah halaman yang relatif sedikit. Ringkas bukan berarti mengurangi kualitas analisis, tetapi menyampaikan informasi secara efektif tanpa pembahasan yang tidak diperlukan. Oleh karena itu, pada setiap kalimat dalam policy brief harus memiliki tujuan yang jelas dan memiliki nilai tambah bagi pembaca. Karakteristik kedua adalah berbasis bukti. Seluruh argumentasi yang disampaikan harus didukung oleh data, hasil penelitian, statistik resmi, maupun sumber informasi yang kredibel. Penyusunan policy brief tidak diperkenankan memberikan rekomendasi hanya berdasarkan opini pribadi atau asumsi yang belum teruji. Semakin kuat bukti yang digunakan, semakin tinggi pula kredibilitas policy brief tersebut. Karakteristik berikutnya adalah berorientasi pada solusi. Policy brief tidak hanya menjelaskan adanya suatu masalah, tetapi juga menawarkan berbagai alternatif penyelesaian. Setiap alternatif perlu disertai penjelasan mengenai manfaat, kelemahan, biaya, risiko, serta peluang keberhasilannya, sehingga pembuat kebijakan dapat memilih solusi yang paling sesuai. Policy brief juga harus bersifat objektif. Penulis wajib menyampaikan informasi secara netral berdasarkan fakta yang tersedia. Meskipun policy brief dapat digunakan sebagai alat advokasi, isi dokumen tidak boleh dipenuhi dengan opini yang bersifat subjektif atau menyerang pihak tertentu. Objektivitas menjadi salah satu syarat utama agar rekomendasi yang diberikan dapat dipercaya oleh pembuat kebijakan. Karakteristik lainnya adalah komunikatif. Bahasa yang digunakan harus sederhana, jelas, mudah dipahami, serta menghindari penggunaan istilah teknis yang berlebihan. Apabila penggunaan istilah ilmiah tidak dapat dihindari, maka perlu diberikan penjelasan singkat agar pembaca dari berbagai latar belakang dapat memahami isi dokumen. Selain itu, policy brief memiliki karakteristik aplikatif. Rekomendasi yang diberikan harus realistis dan dapat dilaksanakan sesuai kondisi yang ada. Penyusunan perlu mempertimbangkan kemampuan anggaran pemerintah, kondisi sosial masyarakat, aspek hukum, serta kapasitas kelembagaan dalam melaksanakan kebijakan yang diusulkan. Karakteristik terakhir adalah tepat sasaran. Setiap policy brief harus disusun sesuai kebutuhan pembaca. Apabila sasaran dokumen adalah Kementerian Pertanian, maka pembahasan perlu difokuskan pada aspek teknis pertanian. Sebaliknya, apabila ditujukan kepada pemerintah daerah, maka rekomendasi perlu mempertimbangkan kondisi wilayah, sumber daya lokal, serta kewenangan pemerintah daerah. Adapun yang pembahasan selanjutnya itu komponen utama dalam policy brief. Meskipun format policy brief dapat berbeda pada setiap lembaga, secara umum terdapat beberapa komponen utama yang
harus ada. Komponen pertama adalah judul yang singkat, jelas, dan mampu menggambarkan isi dokumen. Judul harus menarik perhatian pembaca sekaligus menunjukkan fokus permasalahan yang dibahas. Komponen kedua adalah ringkasan eksekutif, yaitu eksekutif summary. Bagian ini berisi gambaran singkat mengenai masalah, hasil analisis, serta rekomendasi utama. Ringkasan eksekutif menjadi bagian yang paling sering dibaca oleh pembuat kebijakan sehingga harus disusun secara ringkas namun informatif. Komponen berikutnya adalah latar belakang masalah. Pada bagian ini dijelaskan kondisi yang melatar belakangi perlunya suatu kebijakan disusun. Penyusunan perlu menyajikan data statistik, tren perkembangan maupun fakta lapangan yang menunjukkan pentingnya penyelesaian masalah tersebut. Selanjutnya adalah analisis kebijakan yang membahas penyebab masalah, dampak yang ditimbulkan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut. Analisis harus didasarkan pada data yang valid sehingga menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Bagian yang paling penting adalah rekomendasi kebijakan. Rekomendasi harus disusun secara spesifik, realistis, dan dapat diterapkan. Sebaiknya, rekomendasi disertai alasan mengapa solusi tersebut dipilih serta manfaat yang akan diperoleh apabila kebijakan diterapkan. Komponen terakhir adalah daftar referensi yang memuat sumber data dan literatur yang digunakan dalam penyusunan policy brief. Penggunaan referensi yang kredibel akan meningkatkan kepercayaan pembaca terhadap isi dokumen. Prinsip penyusunan policy brief yang efektif. Agar policy brief mampu memberikan pengaruh terhadap proses penyusunan kebijakan, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Pertama, setiap informasi yang disampaikan harus akurat dan dapat diverifikasi. Kesalahan data sekecil apapun dapat mengurangi kredibilitas dokumen secara keseluruhan. Kedua, penyusunan harus memahami karakteristik audiens, bahasa, format maupun isi dokumen perlu disesuaikan dengan kebutuhan pembaca sehingga informasi dapat dipahami secara cepat. Policy brief yang ditunjukkan kepada menteri tentu memiliki pendekatan yang berbeda dengan policy brief yang ditunjukkan kepada pemerintah daerah atau organisasi masyarakat. Ketiga, rekomendasi harus realistis dan mempertimbangkan kondisi aktual. Usulan kebijakan yang terlalu ideal tetapi sulit diterapkan cenderung tidak akan digunakan oleh pembuat kebijakan. Oleh karena itu, penyusunan perlu memahami aspek anggaran, regulasi, kapasitas kelembagaan, dan kondisi sosial masyarakat sebelum menyusun rekomendasi. Keempat, policy brief harus disusun secara objektif dan berimbang. Penulis perlu menjelaskan kelebihan maupun kelemahan setiap alternatif kebijakan sehingga pembuat keputusan memperoleh gambaran yang utuh sebelum menentukan pilihan. Terakhir, policy brief harus mampu memberikan nilai tambah bagi proses pengambilan keputusan. Dokumen ini bukan sekedar ringkasan penelitian, melainkan alat komunikasi yang membantu pemerintah mengambil kebijakan secara lebih cepat, tepat, dan berbasis bukti. Oleh karena itu, kualitas analisis, kejelasan penyampaian, serta relevansi rekomendasi menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan sebuah policy brief dalam mendukung pembangunan agribisnis yang berkelanjutan. Selanjutnya, pembahasan yang selanjutnya yaitu langkah-langkah penyusunan policy brief dan dokumentasi advokasi. Penyusunan policy brief merupakan proses sistematis yang mengubah hasil penelitian, data empiris, maupun informasi lapangan menjadi rekomendasi kebijakan yang mudah dipahami oleh para pengambil keputusan. Dalam advokasi agribisnis, policy brief tidak hanya berfungsi sebagai dokumen akademik, tetapi juga sebagai alat komunikasi strategis yang bertujuan mempengaruhi kebijakan yang lebih berpihak kepada kepentingan petani, pelaku usaha agribisnis, dan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan memerlukan tahapan yang terstruktur, mulai dari identifikasi masalah hingga penyampaian rekomendasi kebijakan. Keberhasilan sebuah policy brief tidak hanya ditentukan oleh kualitas data yang digunakan, tetapi juga oleh kemampuan penulis dalam menyusun argumen yang logis, objektif, dan berbasis bukti. Policy brief yang baik mampu menjelaskan suatu persoalan secara ringkas, menguraikan penyebab utama, memberikan analisis terhadap berbagai alternatif solusi, serta menawarkan rekomendasi yang realistis. Dalam konteks advokasi agribisnis, dokumen tersebut harus mampu menjawab berbagai tantangan yang dihadapi sektor pertanian, seperti perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, terbatasnya sarana produksi, ketahanan pangan, hingga kesejahteraan petani. Selain policy brief, kegiatan advokasi juga memerlukan
Berbagai dokumen pendukung seperti naskah akademik, lembar fakta, kertas posisi, presentasi kebijakan, infografis, maupun siaran pers. Seluruh dokumen tersebut harus saling melengkapi sehingga proses komunikasi dengan para pemangku kepentingan berlangsung secara efektif. Yang pertama ada identifikasi masalah kebijakan. Tahap pertama dalam penyusunan policy brief adalah mengidentifikasi masalah yang akan dibahas. Identifikasi masalah merupakan fondasi utama dalam seluruh isi policy brief yang akan berfokus pada penyelesaian persoalan tersebut. Oleh sebab itu, penulis harus mampu menentukan misalnya masalah yang benar-benar penting, aktual, relevan, serta memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat. Dalam bidang agribisnis, identifikasi masalah dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan seperti observasi lapangan, hasil penelitian, laporan pemerintah, data statistik, pemberitaan media massa, maupun aspirasi masyarakat. Misalnya, penurunan produksi padi akibat perubahan iklim, kelangkaan pupuk bersubsidi, rendahnya harga komoditas petani, hingga tingginya biaya produksi atau lemahnya akses pertanian terhadap pembiayaan. Masalah yang dipilih harus memenuhi beberapa kriteria. Pertama, masalah tersebut memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Kedua, terdapat peluang untuk diselesaikan melalui kebijakan publik. Ketiga, tersedia data yang cukup untuk mendukung analisis. Keempat, isu tersebut relevan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan politik saat policy brief disusun. Setelah masalah diidentifikasi, penulis perlu merumuskan masalah secara jelas dan spesifik. Rumusan masalah yang baik akan membantu menentukan arah analisis serta mempermudah penyusunan rekomendasi kebijakan. Yang ketiga itu adalah pengumpulan data dan informasi. Langkah berikutnya adalah pengumpulan data yang relevan. Data merupakan dasar utama dalam penyusunan policy brief karena seluruh rekomendasi harus didukung oleh bukti ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengumpulan data dapat dilakukan melalui berbagai sumber baik data primer maupun data sekunder. Data primer diperoleh secara lengkap melalui survei, wawancara, diskusi kelompok terarah, observasi lapangan maupun konsultasi dengan para ahli. Sementara itu, data sekunder berasal dari laporan pemerintah, publikasi lembaga penelitian, jurnal ilmiah, statistik resmi, dokumen organisasi internasional maupun hasil penelitian sebelumnya. Dalam advokasi agribisnis, kualitas data sangat menentukan kredibilitas policy brief. Oleh karena itu, penyusunan harus memastikan bahwa data yang digunakan bersifat terbaru, valid, reliable, serta berasal dari sumber yang terpercaya. Penggunaan data yang sudah tidak relevan atau belum terverifikasi dapat mengurangi kepercayaan pembuat kebijakan terhadap rekomendasi yang diberikan. Selain data kuantitatif, data kualitatif juga memiliki peran penting. Pendapat petani, pengalaman penyuluh pertanian, hasil wawancara dengan pelaku usaha maupun aspirasi masyarakat seringkali memberikan informasi yang tidak dapat diperoleh melalui data statistik. Kombinasi antara data kuantitatif dan kualitatif akan menghasilkan analisis yang lebih komprehensif. Selanjutnya itu analisis masalah. Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah melakukan analisis terhadap masalah yang telah diidentifikasi. Analisis bertujuan menentukan akar penyebab masalah, memahami hubungan antar berbagai faktor, serta mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan. Dalam penyusunan policy brief, analisis tidak cukup hanya menjelaskan segala sesuatu masalah. Penulis harus mampu menjawab pertanyaan mengapa masalah tersebut terjadi, siapa pihak yang terdampak, bagaimana dampaknya terhadap masyarakat, serta apa konsekuensi apabila masalah tersebut tidak segera diselesaikan. Sebagai contoh, apabila masalah yang dibahas adalah kelangkaan pupuk bersubsidi, analisis tidak hanya menjelaskan bahwa pupuk sulit diperoleh petani. Penulis juga harus mengkaji penyebab kelangkaan seperti keterbatasan produksi, distribusi yang tidak merata, penyalahgunaan subsidi, lemahnya pengawasan, atau perubahan kebijakan pemerintah. Analisis yang komprehensif akan menghasilkan rekomendasi yang lebih tepat sasaran. Dalam praktiknya, berbagai metode analisis dapat digunakan, seperti analisis SWOT, analisis pemangku kepentingan, analisis akar masalah, analisis biaya dan manfaat, maupun analisis kebijakan. Pemilihan metode bergantung pada karakteristik masalah yang sedang dikaji. Selanjutnya itu penyusunan alternatif kebijakan. Salah satu bagian terpenting dalam policy brief adalah penyusunan alternatif kebijakan.
Pada tahap ini, penulis tidak hanya memberikan satu solusi tetapi menyajikan beberapa pilihan kebijakan yang dapat dipertimbangkan oleh pembuat keputusan. Setiap alternatif harus dijelaskan secara objektif dengan memaparkan kelebihan, kelemahan, biaya implementasi, manfaat, risiko, serta dampaknya terhadap berbagai kelompok masyarakat. Pendekatan seperti ini memberikan fleksibilitas kepada pembuat kebijakan dalam menentukan pilihan sesuai dengan kondisi yang sedang dihadapi. Sebagai contoh, untuk mengatasi kelangkaan pupuk, alternatif kebijakan dapat berupa peningkatan kapasitas produksi pupuk nasional, digitalisasi sistem distribusi, pembaruan data petani penerima subsidi, pemberian subsidi langsung kepada petani, atau pengembangan pupuk organik lokal. Masing-masing alternatif perlu dianalisis sehingga membuat kebijakan memahami konsekuensi dari setiap pemilihan. Selanjutnya yaitu penyusunan rekomendasi kebijakan. Rekomendasi merupakan inti dari sebuah policy brief. Bagian ini menjelaskan tindakan yang paling disarankan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Rekomendasi harus bersifat spesifik, realistis, mudah dipahami, dan dapat dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang. Penyusunan rekomendasi perlu mempertimbangkan berbagai aspek seperti kondisi ekonomi, kemampuan anggaran pemerintah, regulasi yang berlaku, kesiapan kelembagaan, serta penerimaan masyarakat. Rekomendasi yang terlalu ideal tetapi sulit diterapkan akan mengurangi efektivitas policy brief. Dalam bidang agribisnis, rekomendasi dapat berupa perubahan regulasi, penyusunan program baru, peningkatan anggaran, penguatan kelembagaan petani, pengembangan teknologi pertanian, penyederhanaan prosedur administrasi, maupun peningkatan koordinasi antar instansi. Rekomendasi juga menjawab pertanyaan mengenai siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan, bagaimana tahapan pelaksanaannya, kapan kebijakan perlu diterapkan, serta indikator keberhasilan yang akan digunakan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan tersebut. Selanjutnya itu penyusunan dokumen policy brief. Setelah seluruh analisis selesai dilakukan, tahap berikutnya yaitu menyusun dokumen policy brief secara sistematis. Meskipun format sistem lembaga dapat berbeda, secara umum policy brief terdiri dari beberapa bagian utama yaitu judul, ringkasan eksekutif, latar belakang, analisis masalah, alternatif kebijakan, rekomendasi, serta referensi. Judul harus singkat tapi mampu menggambarkan fokus pembahasan. Ringkasan eksekutif memuat inti seluruh dokumen dalam 1 hingga 2 halaman sehingga pembaca dapat memahami isi policy brief dalam waktu singkat. Sebagian latar belakang menjelaskan konteks permasalahan yang sedang dihadapi, sedangkan analisis berisi pembahasan mengenai penyebab, dampak, serta kondisi yang berkembang selanjutnya. Bagian rekomendasi menyampaikan solusi yang diusulkan beserta alasan ilmiah yang mendukung rekomendasi tersebut. Dalam penyusunan policy brief, penggunaan tabel, grafik, diagram maupun infografis sangat dianjurkan apabila dapat membantu pembaca memahami informasi dengan lebih cepat. Namun, visualisasi tersebut harus sederhana dan relevan dengan isi pembahasan. Selanjutnya itu penyusunan dokumentasi advokasi. Selain policy brief, kegiatan advokasi memerlukan berbagai dokumen pendukung. Salah satunya adalah position paper atau kertas posisi yang berisi sikap resmi organisasi terhadap suatu isu kebijakan. Dokumen ini biasanya digunakan sebagai dasar dalam pertemuan dengan pemerintah maupun forum konsultasi publik. Dokumen lainnya adalah fact sheet yang berisi data penting dalam bentuk ringkas. Fact sheet digunakan untuk organisasi perlu menyampaikan informasi secara cepat kepada media massa, anggota legislatif maupun masyarakat. Naskah akademik juga menjadi dokumen penting dalam advokasi karena berisi kajian ilmiah yang lebih mendalam dibandingkan policy brief. Dokumen ini biasanya digunakan sebagai dasar penyusunan peraturan perundang-undangan. Selain itu, organisasi advokasi juga sering menyiapkan presentasi kebijakan, infografis, video edukasi, siaran pers, serta materi media sosial. Seluruh dokumen tersebut bertujuan memperluas jangkauan komunikasi sehingga rekomendasi kebijakan dapat dipahami oleh berbagai kelompok sasaran. Selanjutnya yaitu strategi penyampaian policy brief. Policy brief yang berkualitas belum tentu memberikan dampak apabila tidak disampaikan dengan strategi komunikasi yang tepat. Oleh karena itu, penyusunan perlu memerlukan
Sasaran utama waktu penyampaian serta media komunikasi yang akan digunakan. Penyampaian policy brief dapat dilakukan melalui audiensi dengan pejabat pemerintah, seminar, diskusi kebijakan, rapat dengan pendapat, forum konsultasi publik, konferensi pers maupun media digital. Pemilihan strategi harus disesuaikan dengan karakteristik audiens. Dalam era digital, distribusi policy brief semakin mudah dilakukan melalui situs web organisasi, surat elektronik, media sosial, webinar, serta platform komunikasi lainnya. Namun demikian, komunikasi tatap muka tetap memiliki nilai strategis karena memberikan kesempatan untuk menjelaskan rekomendasi secara lebih mendalam, sekaligus menjawab pertanyaan dari pembuat kebijakan. Selanjutnya yaitu evaluasi efektivitas policy brief. Tahap terakhir adalah melakukan evaluasi terhadap efektivitas policy brief. Evaluasi bertujuan mengetahui apakah dokumen tersebut berhasil mempengaruhi proses penyusunan kebijakan atau masih memerlukan penyempurnaan. Evaluasi dapat digunakan dengan melihat berbagai indikator seperti tingkat penggunaan policy brief oleh pemerintah, perubahan kebijakan yang terjadi, jumlah pertemuan dengan pembuat kebijakan, tanggapan dari pemangku kepentingan, maupun pemberitaan media massa. Selain itu, organisasi juga dapat melakukan survei atau wawancara kepada pengguna policy brief untuk memperoleh masukan mengenai kualitas isi dokumen. Hasil evaluasi menjadi dasar untuk memperbaiki proses penyusunan policy brief pada masa mendatang. Dengan melakukan evaluasi secara berkelanjutan, organisasi akan semakin mampu menghasilkan dokumen advokasi yang berkualitas, berbasis bukti, dan memiliki pengaruh nyata terhadap pembangunan agribisnis. Secara keseluruhan, penyusunan policy brief dan dokumen advokasi merupakan proses yang membutuhkan kemampuan analisis, komunikasi, serta pemahaman terhadap proses kebijakan publik. Setiap tahapan, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi, harus dilakukan secara sistematis agar rekomendasi yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Dalam konteks agribisnis, policy brief menjadi instrumen strategis untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah disusun berdasarkan bukti ilmiah, mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan, serta mampu mendukung pembangunan pertanian yang produktif, berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus policy brief yang ada di Indonesia, yaitu penyusunan policy brief dalam kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak. Kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM merupakan salah satu kebijakan publik yang memiliki dampak paling luas terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Hampir seluruh aktivitas ekonomi nasional bergantung pada ketersediaan dan harga BBM karena energi merupakan faktor utama yang menggerakkan sektor transportasi, industri, perdagangan, jasa, serta sektor pertanian dan agribisnis. Oleh karena itu, setiap perubahan harga BBM tidak hanya mempengaruhi pengguna kendaraan bermotor, tetapi juga mempengaruhi biaya produksi, distribusi barang, harga kebutuhan pokok, tingkat inflasi, hingga daya beli masyarakat. Kondisi tersebut menjadikan kebijakan BBM menjadi salah satu isu strategis yang selalu menjadi perhatian pemerintah, dunia usaha, akademisi, media massa, maupun masyarakat. Di Indonesia, kebijakan mengenai harga BBM berkaitan erat dengan sistem subsidi energi yang diberikan pemerintah. Selama bertahun-tahun, pemerintah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk menjaga harga BBM tetap terjangkau bagi masyarakat. Kebijakan subsidi tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, serta mendukung aktivitas produksi di berbagai sektor. Akan tetapi, besarnya subsidi juga menimbulkan konsekuensi terhadap kondisi fiskal negara karena sebagian besar anggaran harus dialokasikan untuk membayar selisih antara harga jual BBM kepada masyarakat dengan harga keekonomian yang berlaku di pasar internasional. Permasalahan mulai muncul ketika harga minyak mentah dunia mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Peningkatan harga minyak dunia menyebabkan biaya pengadaan BBM menjadi jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya.
Dalam kondisi seperti ini, pemerintah dihadapkan pada dilema kebijakan. Apabila subsidi tetap dipertahankan dalam jumlah besar, maka beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN akan meningkat sehingga ruang fiskal pemerintah menjadi semakin terbatas. Sebaliknya, apabila pemerintah menaikkan harga BBM, masyarakat akan menghadapi kenaikan biaya hidup yang berpotensi menimbulkan inflasi dan menurunkan daya beli. Dilema tersebut menunjukkan bahwa kebijakan yang menyesuaikan harga BBM bukan hanya merupakan persoalan ekonomi semata, melainkan juga berkaitan dengan aspek sosial, politik, dan pembangunan nasional. Pemerintah harus mempertimbangkan berbagai kepentingan secara bersama, mulai dari menjaga kesehatan fiskal negara, melindungi masyarakat berpenghasilan rendah, menjaga stabilitas harga pangan, hingga mempertahankan iklim investasi. Oleh karena itu, setiap keputusan mengenai BBM harus didasarkan pada analisis yang komprehensif serta didukung oleh bukti ilmiah yang kuat. Dalam konteks agribisnis, perubahan harga BBM memberikan dampak yang sangat besar terhadap seluruh rantai nilai pertanian. BBM merupakan sumber energi utama yang digunakan untuk berbagai aktivitas budidaya maupun pasca panen. Petani memanfaatkan BBM untuk mengoperasikan traktor, mesin pengolahan tanah, pompa irigasi, mesin tanam, mesin panen, alat perontok padi, mesin pengering gabah, hingga kendaraan pengangkut hasil pertanian. Dengan demikian, kenaikan harga BBM secara langsung meningkatkan biaya operasional usaha tani. Tidak hanya pada tahap produksi, dampak kenaikan harga BBM juga dirasakan pada proses distribusi sarana produksi pertanian. Pupuk, benih, pestisida, pakan ternak, serta berbagai kebutuhan produksi lainnya harus didistribusikan dari pabrik menuju distributor, kios pertanian, hingga ke tingkat petani. Seluruh proses distribusi tersebut sangat bergantung pada transportasi darat maupun laut yang menggunakan bahan bakar minyak. Ketika harga BBM meningkat, biaya logistik juga meningkat sehingga harga sarana produksi menjadi lebih mahal. Kenaikan biaya produksi menyebabkan petani menghadapi tekanan ekonomi yang semakin besar. Dalam banyak kasus, harga jual hasil pertanian tidak memiliki kenaikan secara langsung meskipun biaya produksi meningkat. Akibatnya, margin keuntungan petani menjadi semakin kecil. Bahkan pada beberapa komoditas, petani mengalami kerugian karena biaya produksi lebih tinggi dibandingkan peningkatan harga jual hasil panen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan BBM memiliki hubungan yang erat dengan tingkat kesejahteraan petani. Dampak berikutnya terlihat pada sistem distribusi hasil pertanian. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah yang sangat luas, hingga distribusi pangan memerlukan biaya logistik yang relatif tinggi. Sayur, buah-buahan, beras, jagung, daging, telur, ikan, dan berbagai komoditas lainnya harus diangkut dari sentra produksi menuju pasar induk, pasar distribusi, hingga konsumen akhir. Ketika harga BBM meningkat, biaya transportasi juga meningkat, sehingga harga pangan di tingkat konsumen ikut mengalami kenaikan. Selain berdampak kepada sektor pertanian, kenaikan BBM juga mempengaruhi sektor industri pengolahan hasil pertanian. Perusahaan penggilingan padi, industri minyak goreng, industri pengolahan susu, serta berbagai industri agribisnis lainnya memerlukan energi dalam jumlah besar selama proses produksi. Meningkatnya biaya energi menyebabkan biaya produksi industri juga meningkat sehingga harga produk menjadi lebih mahal. Dari perspektif sosial, kebijakan penyesuaian harga BBM sering menimbulkan beragam respon masyarakat. Sebagian masyarakat memahami bahwa penyesuaian harga dilakukan untuk menjaga stabilitas keuangan negara dan mengurangi beban subsidi yang terus meningkat. Namun, tidak sedikit masyarakat yang menilai bahwa kenaikan harga BBM akan memperberat beban hidup, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah. Perbedaan persepsi tersebut sering kali memunculkan diskusi publik yang intens, bahkan dapat berkembang menjadi aksi penyampaian aspirasi di berbagai daerah. Dalam situasi seperti ini, komunikasi publik menjadi faktor yang sangat penting. Pemerintah tidak cukup hanya mengumumkan kebijakan kenaikan harga BBM, tetapi juga harus menjelaskan alasan, tujuan, manfaat, serta langkah-langkah mitigasi yang akan dilakukan untuk melindungi masyarakat. Komunikasi yang transparan akan membantu meningkatkan pemahaman publik sehingga potensi kesalahpahaman dapat diminimalkan. Disinilah polisi brand memiliki peranan yang sangat
strategis. Policy brief berfungsi sebagai dokumen yang menyajikan informasi secara singkat, padat, dan berbasis bukti mengenai suatu persoalan kebijakan. Dokumen ini menjelaskan latar belakang masalah, kondisi yang dihadapi pemerintah, analisis terhadap berbagai alternatif kebijakan, serta rekomendasi yang paling tepat untuk diterapkan. Dengan adanya policy brief, proses pengambilan keputusan menjadi lebih sistematis karena didasarkan pada data empiris dan hasil analisis yang objektif. Tahap pertama adalah penyusunan policy brief adalah mengidentifikasi masalah. Dalam kasus BBM, masalah utama yang dihadapi pemerintah adalah meningkatnya harga minyak dunia yang menyebabkan beban subsidi energi semakin besar. Selain itu, pemerintah juga harus mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap inflasi, pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga pangan, dan kesejahteraan masyarakat. Identifikasi masalah dilakukan melalui pengumpulan informasi dari berbagai kementerian, lembaga statistik, organisasi internasional, pelaku usaha, akademisi, dan kelompok masyarakat. Tahap berikutnya adalah pengumpulan data. Penyusunan policy brief harus memperoleh data mengenai perkembangan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, besarnya subsidi energi, konsumsi BBM nasional, tingkat inflasi, kondisi APBN, biaya logistik, biaya produksi pertanian, serta tingkat kemiskinan masyarakat. Data yang digunakan harus berasal dari sumber yang kredibel sehingga hasil analisis dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis terhadap berbagai dampak yang mungkin terjadi apabila pemerintah mempertahankan subsidi ataupun melakukan penyesuaian harga BBM. Analisis tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi makro, tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap petani, nelayan, pelaku usaha mikro, sektor transportasi, industri, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Analisis yang komprehensif membantu pembuat kebijakan memahami konsekuensi dari setiap pilihan yang tersedia. Selanjutnya, policy brief menyusun beberapa alternatif kebijakan. Alternatif pertama adalah mempertahankan harga BBM melalui subsidi penuh. Alternatif ini memberikan manfaat berupa stabilitas harga dan pengendalian inflasi dalam jangka pendek. Akan tetapi, kelemahannya adalah meningkatnya beban anggaran pemerintah sehingga ruang fiskal untuk membiayai pendidikan, kesehatan, pertanian, dan pembangunan infrastruktur menjadi semakin terbatas. Alternatif kedua adalah menaikkan harga BBM secara bertahap, disertai dengan pemberian bantuan sosial kepada kelompok masyarakat yang paling terdampak. Pendekatan ini lebih seimbang karena pemerintah dapat mengurangi beban subsidi tanpa mengurangi perlindungan terhadap masyarakat rentan. Program bantuan sosial, subsidi transportasi, maupun dukungan bagi sektor pertanian menjadi bagian penting dalam alternatif kebijakan ini. Alternatif ketiga adalah mempercepat transisi menuju energi baru dan terbarukan. Pemerintah dapat meningkatkan penggunaan biodiesel, bioetanol, kendaraan listrik maupun energi surya sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap BBM berbahan fosil. Meskipun membutuhkan investasi yang besar, kebijakan ini memberikan manfaat jangka panjang berupa ketahanan energi, penggunaan emisi karbon, dan efisiensi penggunaan energi nasional. Berdasarkan analisis tersebut, policy brief merekomendasikan penerapan kebijakan yang mempertimbangkan keseimbangan antar keberlanjutan fiskal dan perlindungan masyarakat. Pemerintah disarankan melakukan penyesuaian harga BBM secara bertahap, memperkuat program bantuan sosial yang tepat sasaran, meningkatkan subsidi bagi sektor produktif seperti pertanian dan perikanan, serta mempercepat pembangunan infrastruktur energi alternatif. Bagi sektor agribisnis, policy brief juga merekomendasikan peningkatan efisiensi produksi melalui penggunaan alat dan mesin pertanian yang hemat energi, pengembangan irigasi yang lebih efisien, peningkatan penggunaan energi terbarukan di sektor pertanian, serta pemberian insentif bagi petani yang menerapkan teknologi ramah lingkungan. Dengan demikian, dampak kenaikan BBM terhadap biaya produksi dapat ditekan tanpa mengurangi produktivitas pertanian. Organisasi petani, koperasi, akademisi, dan lembaga penelitian memiliki peranan penting dalam proses advokasi kebijakan ini. Mereka dapat melakukan survei mengenai dampak kenaikan BBM terhadap biaya usaha tani, produktivitas tani, harga komoditas, dan pendapatan petani. Hasil penelitian tersebut kemudian disusun dalam bentuk policy brief yang disampaikan kepada pemerintah sebagai bahan masukan dalam proses perumusan kebijakan. Pelajaran yang dapat diambil dari studi kasus ini adalah bahwa setiap kebijakan publik yang berdampak luas harus didasarkan pada data, analisis, dan
komunikasi yang efektif. Polisi Brief menjadi media yang menjembatani hasil penelitian dengan kebutuhan pengambilan keputusan sehingga kebijakan yang diterapkan lebih rasional, transparan, dan akuntabel. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan akan meningkatkan legitimasi kebijakan serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dengan demikian, kasus penyesuaian harga BBM menunjukkan bahwa Polisi Brief bukan sekedar dokumen administratif, melainkan instrumen strategis dalam advokasi kebijakan publik. Melalui penyajian informasi yang objektif, analisis yang komprehensif, serta rekomendasi yang realistis, Polisi Brief mampu membantu pemerintah menghasilkan kebijakan yang tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial, lingkungan, dan keberlanjutan pembangunan nasional. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi yang saya paparkan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menjadi pembelajaran. Akhir kata, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.